Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wal malikul quddus wassalamul mu'min al muhaimin al azizul jabbarul mutakabbir wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Subuhun Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bissalam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Perjalanan waktu yang begitu cepat. Kemarin kita sudah nisfu Sya'ban dan sekarang masuk pada minggu yang ketiga dari bulan Sya'ban. Dan sebentar lagi Ramadan, Bapak Ibu. Auranya Ramadan sudah terasa. Hangat-hangatnya Ramadan sudah terasa. Berkah-berkahnya Ramadan juga sudah terasa. Ya. Bahkan yang ngomong berkah Ramadan itu bukan hanya orang Islam, Bapak Ibu. Dan Allah berikan keberkahan untuk Ramadan bukan hanya untuk kita, tapi semua agama, Pak. Semua agama mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan. Kalau kita keluar cari takjil, cari buka puasa, yang jual es cendol Aseng atau Mahmud? Hah? Aseng. Aseng sembayangnya di masjid atau vihara? Vihara. Dapat keberkahan Ramadan, Pak. Ya. Ini indahnya Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Nabi Muhammad itu menjadi rahmat untuk alam, seluruh alam. Kalau udah berbicara rahmatan lil alamin itu bukan hanya alam dunia dan langit, Pak. Bukan hanya dunia dan akhirat. Tapi kalau udah berbicara alam, langit dan isinya, dunia dan isinya. Makasih, Mas. Ini kalau kita berbicara tentang alam, rahmatan lil alamin. Dan ini udah terasa. Saya tadi sore habis syuting untuk Ramadan, lewat Bintan Center, lewat Jalan Sumatera, tepi laut, itu udah lapak-lapak untuk Ramadan, Pak. Ya. Udah apa namanya? Iya, lapak-lapak ya. Untuk kue. Kan ini berkahnya Ramadan luar biasa, Pak. Ya. Dan mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahi kami Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, Nabi terakhir
Tidak ada nabi setelah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua mengharapkan syafaat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ada permohonan doa dari jemaah kita. Yang pertama untuk Bapak Herianto, istri beliau sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjangkan umur, diberikan keberkahan, dan bisa kembali ke masjid bersama dengan kita. Dan saya mohon doa untuk Ananda Prabu Nohal Karni, mudah-mudahan juga diberikan kesehatan, kesembuhan, dan keluarga kita yang sakit, siapapun keluarga kita yang sakit, diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan bisa istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala ajina sholihah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma isfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk, shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Allahumma isfihim wa dawihim bi shifaa'ika wa dawaika shifaan ajilan ajilan kamilan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan yang dari Facebook juga ada. Tadi saya minta Mas Dodot untuk nulis di kertas tadi. Sama ada 3 pertanyaan lagi. Nanti di akhir aja kita jawab Bapak Ibu. Kita lanjutkan kajian kita dulu. Kajian kita terakhir Pak, sebaik-baik yang mengkafani orang tua yang meninggal adalah anak. Dan sebaik-baik warna kafan itu adalah warna putih. Bukan berarti tidak boleh warna lain Pak, tapi memang sebaik-baiknya kata Nabi adalah min husnis sawab saubul abyad. Sebaik-baik kain kafan adalah warna putih, dan kafan itu identik dengan warna putih ya. Jadi ibu-ibu jangan pesan ke suami, papa kalau mama meninggal nanti kafani pakai baju seragam BKMT ya. Enggak Bu. Atau pakai baju seragam lebaran, enggak. Tetap kain kafan Pak, putih ya. Dan ini sebaik-baik warna kafan adalah warna putih. Dan sebaik-baik yang mengkafani adalah auladakum, anak-anak kita Pak. Sebaik-baik yang memandikan jenazah kita adalah auladakum, anak-anak kita. Sebaik-baik yang menyolatkan jenazah kita adalah auladakum, anak-anak kita. Sebaik-baik yang mengangkat jenazah kita adalah auladakum, anak-anak kita. Sebaik-baik yang menyambut jenazah kita di liang lahat kita adalah auladakum, anak-anak kita. Sebaik-baik yang membaca Al-Quran, baca Yasin kah, atau yang berdoa di samping jenazah kita adalah auladakum, anak-anak kita. Udah kita siapkan belum untuk ini Pak? Hadisnya apa Bapak Ibu ingat? Idza mata ahadukum ghasalahu ibnah wa kafana ali ibnah wa shalla ali ibnah wa dufina ali ibnah dakhalal jannah min ghairi hisabin. Kalau seandainya orang tua itu meninggal, bapaknya atau mamanya, yang memandikan jenazah anaknya, yang mengapani jenazah anaknya, yang menyolatkan jenazah anaknya, yang menyambut jenazah orang tua di liang lahat anaknya, maka orang tua ini wajib untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab kata Allah, sebanyak apapun dosanya. Sebanyak apapun dosanya Pak, masuk surga min ghairi hisab. Ustaz nggak pandai sholat jadi makmum, aminkan aja udah. Ustaz perempuan nggak mungkin ngimamin, udah ikut aja jadi makmum. Ustaz perempuan nggak mungkin nyambut liang lahat, udah bacakan doa ketika jenazah itu dimasukkan ke liang lahat ya. Dan sebaik-baik memandikan jenazah itu Pak di pangku Pak. Sebaik-baik memandikan jenazah itu di pangku ya. Kemarin saya pernah sampaikan yang paling banyak masuk surga itu laundry, yang punya laundry. Kenapa?
Ibu-ibu ditanya, yang nyuci baju suami siapa? Laundry. Yang nyetrika baju suami siapa? Laundry. Sekarang yang paling banyak masuk surga keranda tempat mandikan jenazah, Pak. Kenapa? Yang dapat pahalanya keranda itu, Pak. Ya. Jadi benda kedua yang paling banyak masuk surga apa? Keranda jenazah, tempat mandikan jenazah. Banyak dapat pahala memandikan jenazah dia, Pak. Ya. Jadi kita ingat keluarga-keluarga kita dulu kalau meninggal di pangku, Pak. Sebelum ada keranda jenazah itu meninggal di pangku, dimandiin. Ya. Itu dosanya habis ketika keluarganya yang mangku, anaknya yang mangku sambil menatap wajah orang tuanya, menatap wajah bapaknya, menatap wajah mamanya, dia megang. Ya. Dosa itu berguguran seperti jatuhnya air. Dosa itu berguguran seperti mengalirnya air dari jasad ke bawah. Habis, Pak. Ketika anaknya yang mangku. Sama ketika anak yang meninggal, orang tuanya yang mangku atau orang tuanya yang nyiramin, itu dosa anak itu habis, Pak. Ya. Benda yang ketiga yang paling banyak masuk surga apa, Pak? Kaset ngaji. Mau sholat subuh yang ngaji orang atau kaset? Kaset. Mau maghrib yang ngaji kaset atau live orang, Pak? Kaset. Jadi kaset duluan paling banyak masuk surga, Pak. Saya pesan ke anak-anak saya, kalau seandainya bapak meninggal, ini saya pesan betul, Pak. Saya pesan betul ke anak-anak saya. Yang pertama, kalian sholatkan, kalian mandikan, dan jangan mandikan jasad saya pakai keranda pemandian jenazah, tapi kalian pangku. Saya sampaikan ke anak-anak saya, kalian pangku. Dosa bapak kalian banyak, tapi ketika kalian pangku, dosa itu akan habis seperti keringnya air, habisnya air dari badan ke bawah, ngalir dia. Saya sampaikan. Pesan saya yang kedua, salatkan jenazah bapak kalian. Di antara kalian harus ada yang bisa jadi imam menyolatkan jenazah. Walaupun yang jadi imam itu hafiz Quran, yang imam itu kiai besar, ustadz besar, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, tidak secepat doa anak yang biasa-biasa saja ketika berdoa untuk orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya yang ketiga kepada anak saya apa, Pak? Ini pelajaran untuk kita semua, untuk saya khusus yang paling banyak dosa. Kalau seandainya bapakmu meninggal, nak, jangan di semen, jangan di keramik kuburan bapak. Cukup kasih kayu dengan nisan. Jangan beratkan. Akhirat itu udah berat, jangan ditambah beban. Itu saya pesan. Dan pesan saya terakhir, sering-sering ziarah kubur. Karena orang yang diziarahin kuburnya itu akan berkata dengan penduduk kubur yang lain, anak aku datang ke kuburan aku, doakan aku. Anak aku datang membersihkan rumput di atas kuburan aku. Ngomong, Bu, ngomong Pak kuburan itu, Pak. Kalau nggak percaya, mati aja besok. Ya, buktikan. Ya. Saya sampaikan, sering-sering ziarah kubur. Kenapa? Karena ngomong, Bapak punya anak sekolah di luar kota, Pak. Sekolah di Jawa, di Jogja. Ketika sudah 2 tahun, Pak, anak itu datang ngelihat kita bangga nggak, Pak? Senang nggak, Pak? Ngomong ke tetangga, ih anak saya yang kuliah di Jogja datang. Itu tetangga diomongin semua, Pak. Sama penduduk kubur itu ketika anaknya datang, dia ngomong ke sebelahnya, kau lihat tuh anak aku datang. Engkau di sini udah belasan tahun gak ada anakmu yang datang. Itu jenazah ngomong, Pak. Ahlul kubur ngomong, Pak. Tapi nggak ngerumpi, Bu. Karena jenazah itu dia nggak akan pernah ngerumpi dia. Tapi dia membanggakan, lihat anak aku datang. Dia siram kuburanku, dia bersihkan kuburanku, dia baca Yasin, dia baca doa. Bangga dia, Pak. Ya.
Jadi yang orang tuanya meninggal sering-sering ziarah kubur. 4 pesan ini saya sampaikan ke anak saya. Ya. Kan kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia, Pak. Nggak ada yang tahu kita. Ya. Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ambitus syajarah fi kuburi ahadikum. Artinya apa? Kita dibolehkan menanam tanaman di atas tanah kubur. Fa innahu zillun min azabil kubur. Karena tanaman itu, Pak, Bapak misalkan nanam pohon, ya kan kita kadang nanam rumput di atas kuburan. Hukumnya apa? Boleh. Nabi pernah, Pak, menaruh pelepah kurma, ya. Nabi lewat nih di 2 kuburan, yang sebelah sedang mendapatkan nikmat, yang sebelah dapatkan azab. Lalu Nabi ambil pelepah kurma, Nabi tancapkan pelepah kurma itu, dan hidup pelepah kurma itu, Pak. Sahabat nanya, kenapa kau tancapkan pelepah kurma itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Liyuzilluhu, agar dia terlindungin dari azab kubur. Ya, boleh, Pak. Bapak boleh nanam rumput, boleh nanam pohon apa gitu, Pak. Ya, yang tak boleh itu nanam pohon beringin di tengah kuburan, Pak. Itu tak boleh, Pak. Ya, tak boleh juga nanam pohon singkong. Nanti udah tua cabut dapat singkongnya, terjadi apa-apa, wah ini jadi buruk sangka. Itu nggak boleh, ya. Jadi nanam rumput boleh, nanam bunga boleh. Untuk apa? Liyuzilluhu min azabil kubur. Dia akan menjadi perlindungan bagi jenazah, bagi ahlul kubur yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa innahu yazkurunallah. Tumbuh-tumbuhan itu kerjaannya berzikir kepada Allah, Bapak Ibu. Tumbuh-tumbuhan itu berzikir kepada Allah, yazkurunallah. Dia berzikir, dia bertasbih subhanallah, dia bertahmid alhamdulillah, dia bertakbir Allahu akbar, dia bertahlil la ilaha illallah kulli yaumin wa lailah. 24 jam, Pak. Bukratan wa asila, pagi sore, naharon wa lailan, siang malam, dia berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Termasuk rumah, Pak. Rumah itu kalau bisa jangan nggak ada tanaman, Bapak Ibu. Yang rumah yang udah di keramik semua, paling tidak ada pot-pot bunga. Kenapa? Karena bunga ini berzikir, Pak. Ya. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kolam, ya, ikan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikan itu tiap detik berzikir, Pak. Tumbuhan bunga itu tiap detik berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyul azim. Jadi silahkan tanami tanah kuburan itu dengan pepohonan, dengan bunga-bunga. Silahkan, ya. Itu hukumnya ibahah, mubah, dibolehkan dan tidak haram dan tidak bid'ah, Pak. Ya, tanam. Yang penting jangan diberatkan, Pak. Saya pernah ziarah ke kuburan, ya, kuburan sahabat saya. Seberangnya itu kuburannya itu kiri kanan, Pak. Tengah jalan. Di sebelah kirinya itu ada 2 kuburan, mungkin suami istri, itu dipagar pakai stainless, dikasih gembok, Pak. Ini kan kadang udah keterlaluan juga, ya. Kuburannya dipagar pakai besi stainless, kayak besi di atas masjid ini, yang tidak berkarat, terus dikasih gembok. Untung tidak ditulis jangan buang sampah di sini, atau untung jangan ditulis jangan lewat di sini ada anjing, nah, kan? Ya. Jadi jangan berlebih-lebihan. Allah tidak suka dengan hal yang berlebih-lebihan, Bapak Ibu. Ud'u aba'akum wa ummahatakum wa ahla baitikum mayyitan. Jangan berhenti mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal, Bapak Ibu.
Doakan bapak kalian, doakan ibu-ibu kalian, saudara-saudara kalian yang sudah menjadi ahlul kubur. Doakan mereka. Penduduk kubur itu enggak butuh apa-apa illa doa. Yang mereka butuhkan adalah doa. Mereka enggak butuh apa-apa, Pak. Mereka enggak butuh, wah kuburan mereka di keramik. Mereka enggak butuh, wah kuburan mereka diberikan hiasan. Mereka enggak butuh itu. Yang mereka butuhkan adalah ziarahnya keluarga ke kuburannya. Yang mereka butuhkan adalah doa dari anak-anaknya, Al-Fatihah dari anak-anaknya. Halakam ru'un walam yadu aba'ahu wa ummahatahu. Celakalah anak, kata Nabi, yang lisannya tidak pernah berdoa mendoakan bapaknya dan mamanya. Celakalah seorang anak yang dia tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya, al-ahya wal amwat, orang tuanya yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kata Nabi apa? Celakalah mereka. Ini kadang kita Pak, cobalah kita muhasabah, habis maghrib tadi ada nggak kita doakan orang tua kita? Yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal, Pak. Ada nggak kita doakan orang tua kita? Atau kita sibuk doa dunia kita, Pak? Luaskan rezeki hamba ya Allah, berhasilkan usaha hamba ya Allah, lapangkan hamba ya Allah, kabulkan hajat hamba ya Allah. Lupa kita doakan keluarga kita yang sudah meninggal. Bacakan doa mereka. Innahum la yahtajuna ilal at'imah. Mereka enggak butuh makanan, Bapak Ibu. Wala yahtajuna ila siyab. Mereka enggak butuh pakaian. Bal yahtajuna ala ziyarati auladihim wa du'ai min auladihim wa banatihim. Tapi yang mereka butuhkan itu adalah ziarah kuburnya dari anak-anak keluarganya. Yang mereka butuhkan adalah doa dari anak-anak laki-lakinya dan anak-anak perempuannya. Artinya doa anak kepada orang tua. Itu yang mereka butuhkan, Pak. Jadi keluarga kita yang udah meninggal nggak butuh apa-apa kecuali doa, Bapak Ibu. Doa, 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 dan doa. Ya. Faqala al-Hakim wa minad du'a as-shadaqat. Nah, dan Imam Hakim berkata, bahagian daripada doa itu adalah sedekah. Sedekah juga bagian daripada doa, Pak. Bapak niat datang ke masjid, saya sedekah 1 sak semen, saya niatkan untuk almarhum bapak saya, almarhum mama saya, almarhum anak saya, almarhum ini. Boleh, Pak. Dan itu menjadi doa, Pak. Dan itu menjadi doa. Doakan mereka. Mereka nggak butuh apa-apa. Mereka nggak butuh makanan. Mereka nggak butuh bangunan yang besar. Mereka nggak butuh dibelikan apapun. Yang mereka butuhkan adalah doa, doa dari anak yang saleh. Idza matal insan in qata'a amalu illa min salasin. Kalau anak Adam itu meninggal, maka terputus semua amalannya kecuali 3. Sedekah jariyah, sedekah jariyah, ya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Awaladin saleh yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Dan anak ini adalah gambaran dari kita, Bapak Ibu. Anak gambaran dari kita. Terus doakan anak kita, Pak. Terus doakan anak kita. Yang namanya anak-anak kadang nyebelin, betul tidak? Namanya anak-anak, Pak. Kita juga dulu nyebelin bagi orang tua kita, Pak. Doakan anak-anak kita, doakan yang terbaik untuk anak kita, doakan dia jadi anak yang soleh. Bisa jadi saat ini dia nakal, bisa jadi anak kita saat ini degil, Pak, jahat, bandel. Tapi kita nggak tahu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Bisa jadi dia menjadi as-salihun, anak yang soleh, yang kita juga nggak tahu, Pak. Kirimin doa kapan saja, di mana saja, niatkan.
Ya. Niatkan. Apalagi sebentar lagi mau Ramadan, Pak. Setiap sedekah kita niatkan. Ya Allah, hamba niatkan sedekah hamba untuk almarhum ini, ya Allah. Enggak hafal nama keluarga kita, ya Allah, hamba niatkan sedekah ini untuk seluruh almarhum keluarga hamba, ya Allah. Siapapun itu. Min ghairi ayyangkusu ajrahu, tanpa mengurangi pahala kita. Kita bersedekah, kita niatkan untuk siapapun, pahala kita enggak berkurang, Bapak Ibu. Enggak berkurang, Pak. Sedikit pun enggak berkurang. Min ghairi ayyangkusu ajrahu, tanpa berkurang pahala kebaikannya. Dan ini menjadi sedekah jariyah. Terus doakan Bapak Ibu. Ya. Yang baca Quran, ya Allah, kalau ada kebaikan, ada pahalanya, hamba hadiahkan untuk almarhum orang tua hamba, ya Allah. Yang dia pergi ke masjid, ya Allah, kalau seandainya keberangkatan hamba ke masjid ini memiliki pahala, ya Allah, ada pahalanya, hamba hadiahkan untuk almarhum kedua orang tua hamba, ya Allah. Ya Allah, kalau duduknya di majelis ilmu ini ada pahalanya, ya Allah, hamba hadiahkan untuk almarhum orang tua hamba, keluarga hamba, ya Allah. Terus gitu, Pak. Ini ra'aitu ta'ifatan min ummati la ya'rifuna annahu min ahlil jannah wa yas'aluna al malaikah. Ada satu kelompok dari umatku, kata Nabi, yang dia enggak tahu penyebab dia dimasukkan ke dalam surga. Dia enggak tahu. Fa innahu min ahlil ma'siyah. Dia orang yang lalai, kadang salat, kadang tidak. Ya. Keluyuran malam. Tapi Allah masukkan dia ke dalam surga dan dia bingung. Kok aku masuk surga ya? Kok Allah masukkan aku ke dalam surga? Wa yas'aluhul malaikat, dan dia bertanya kepada malaikat, apa gerangan yang menyebabkan aku masuk ke dalam surga? Apa kata malaikat? Doa unnas, doa orang banyak untuk engkau. Doa anak-anakmu untuk engkau. Doa saudara-saudaramu, sepupu-sepupumu, keponakan-keponanmu untuk engkau. Doa tetangga-tetanggamu untuk engkau. Ketika diajak berdoa, dia aminkan, maka pahalanya mengalir untuk engkau menjadi pahala jariyah. Terus mengalir sehingga catatan kebaikanmu penuh. Habis catatannya diisi lagi, habis catatannya diisi lagi. Kayak lembaran-lembaran buku, Pak, habis malaikat bawa buku yang baru lagi. Habis malaikat bawa buku yang baru lagi. Sibuk menulis pahala-pahala untuk dia. Kita kan nggak tahu, Pak, aminnya siapa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin dari lisan siapa? Ya. Ini bukan amin pilpres, Pak. Ini amin beneran, Pak. Ya. Gara-gara pilpres kemarin sampai amin pun nggak boleh. Ya. Ada ustadz baca doa mau bilang amin dilarang, Pak. Nah, ini kan kacau juga nih. Ustadznya ditegur, jangan bilang amin, ganti qobul. Nah, ini perlu diruqyah nih yang ngomong ganti qobul, Pak. Ya, nggak cocok jadi pemimpin. Orang amin kok dilarang. Amin itu Al-Fatihah itu kok nggak bilang amin, nggak sah Al-Fatihahnya, Pak. Waladdallin, qobul, nggak sah. Salatnya nggak sah. Tanpa amin nggak sah Al-Fatihahnya, Pak. Karena amin adalah bahagian satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan dari suratul Al-Fatihah. Ya. Kita lanjut, Pak. La tasubul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Rawal Bukhari fi sanadin sahih. La tasubul amwat, dan jangan berlebih-lebihan juga dengan orang yang sudah meninggal. La tasubul amwat, jangan berlebih-lebihan. Ya, jangan berlebih-lebihan ini maksudnya apa, Pak? Ya, kuburannya jangan dilebih-lebihkan. Itu tadi dikasih pagar, kasih gembok. Ya. Ngapa nggak dicat kayak cat rumah, Pak? Nisannya warna putih, dia punya kuburan keramik sebelah kanannya pakai keramik warna hijau, lebarnya pakai keramik warna ungu, keramik kuburan kirinya dikasih keramik warna merah, ya jadi kayak nano-nano, Pak, asam asin manis. Jangan berlebih-lebihan. La tasubbul amwat fa innahum qad afdau. Ustadz, yang sudah dibangun gimana? Nggak ada masalah, udah. Nggak boleh juga dibongkar, ya. Tapi jangan ditambah, wah ini keramiknya udah rusak, gantilah marmer yang baru. Marmer dari mana? Ini marmer dari Turki. Mendingan untuk disedekahkan, Pak, pahalanya mengalir. Ya.
La tasubul amwat fa inam qad afdau. Mereka udah terlepas dari dunianya. Ya. Jangan berlebih-lebihan juga artinya apa, Pak? Jangan berlebih-lebihan untuk menceritakan kejelekan jenazah, enggak boleh, Pak. Jangan pernah menceritakan kejelekan jenazah, jangan menceritakan kejelekan orang yang meninggal. Dan itu aib dan dosa bagi yang menjelekkan. Kajian kita kemarin, jangankan menjelekkan, foto dengan jenazah aja nggak boleh, Pak. Mengupload, memposting foto jenazah ke sosial media aja hukumnya tidak boleh. Ya. Kasih foto-foto yang terbaik, yang dia menutup aurat, dia pakai jilbab, dia foto dia di masjid, jangan foto dia belum dimandiin. Saya di grup ada postingan foto teman-teman besuk, ada jemaah yang sakit besuk, itu pakai napas bantu oksigen, Pak. Diajak duduk, bahunya disandar, diajak selfie bersama, kan kasihan, Pak. Ya Allah, saya balas, kasihan itu yang sakit dipaksa untuk berfoto, apalagi diposting lagi di sosial media. Untuk apa? Yang mereka butuhkan doa biar sembuh. Allah tuh tahu kita besuk orang sakit. Allah tahu kita takziah. Allah tahu, Pak. Jadi hati-hatilah, hati-hati bersosial media, ya. Dan hati-hati yang senang foto-foto juga, Pak. Itu foto itu nanti dimintakan pertanggungjawabannya, Bapak Ibu. Ya. Foto-foto yang diupload itu akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya upload foto yang baik-baik. Lagi di pengajian, foto upload masih enak, Pak. Ini lagi jalan-jalan ke tepi laut, jalan-jalan ke Trikora. Ya. Aurat di mana, jilbab kemana, lalu diupload. La tasubul amwat painam qad afdau ila maqaddamu. Orang yang meninggal itu udah terputus, Pak. Makna di sini juga qad afdau, ya. Fa innahum qad afdau maqaddamu. Mereka udah terputus hubungannya, dunia ini udah terputus. Mereka udah di alam kubur. Jadi alam itu ada 5, alam malakut, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Mereka udah berada di alam keempat, alam kubur, dan terputus dengan dunia, Pak. Jadi kalau ada saya ngelihat ini, saya ngelihat bapak saya ngelihat mama saya ngelihat ini. Ya. Ketika yang dia lihat itu dengan mata zahirnya, maka yang dia lihat adalah jin. Qadam itu jin, Pak. Itu jin. Ustaz, saya bermimpi ketemu dengan jenazah almarhum bapak saya, almarhum mama saya. Apakah benar? Bisa jadi benar. Karena mereka hanya bisa datang melalui ihtilam, melalui mimpi, Pak. Dan mereka tidak akan pernah bisa menunjukkan bentuknya di dalam kasat mata yang zahir. Enggak bisa. Ilal jin. Kecuali jin. Ya, Bapak Ibu, jangan berlebih-lebihan karena mereka sudah di alam yang lain. Kita alam dunia, mereka alam akhir, alam kubur, ya. Dan kita juga akan nyusul mereka. Makanya kalau kita masuk kuburan itu ada baca salam, ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullah li wa lakum wa antum salafuna wa nahnu bil asar. Wa nahnu bil asar, kami nanti akan ngikut kalian. Kami nanti akan ikut kalian, ya. Bapak Ibu, ini 2 hadis kita pada malam hari ini. Kita jawab dulu pertanyaan, boleh nggak, Pak? Kita jawab dulu pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dari Bu Ros melalui Facebook, ya. Bagaimana pemimpin yang membiarkan di sini ada masakan yang haram, di sini ada hewan potongan yang haram, tapi dibiarkan oleh pemimpin. Bagaimana? Ya, harus diperjelas dulu, Bapak Ibu. Ya, harus diperjelas dulu.
Yang pertama, ya. Ini Mas Dodot bawa catatannya nih. Ya. Ada 5 pertanyaan, Pak. Jadi bapak-bapak yang mau bertanya nanti kasih ke Mas Dodot ya. Pertanyaan dari Bu Rahmawati. Ini pertanyaan udah 1 minggu yang lalu. Ini dulu kita jawab nih. Assalamualaikum Ustaz. Gimana jika seorang pemimpin tahu bahwa di daerahnya banyak menjual makanan haram seperti anjing atau babi yang sekarang marak dibicarakan di sosial media? Ya, Bapak Ibu, pemimpin itu bukan hanya memimpin saja, Pak. Kullukum ra'id. Pemimpin itu bertanggung jawab zahiran batinan terhadap masyarakatnya, rakyatnya. Bukan hanya sekedar kehidupannya ini sejahtera atau tidak, kemiskinannya berapa persen, bukan hanya itu, Pak. Akhlak masyarakatnya, akhlak rakyatnya juga menjadi tanggung jawab pemimpin. Apa yang dimakan oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya juga menjadi tanggung jawab dari pemimpin. Ya. Seorang pemimpin tahu, wah ini haram tapi dibiarkan, dosa dia, zalim dia. Zalim dia. Mulai dari tingkat yang tertinggi sampai yang ke bawah, zalim dia dan dosa dia, ya. Lalu bagaimana seharusnya sikap pemimpin ketika melihat ini ada yang tidak benar? Maka perbaikin, dibenarkan, dilarang, Pak. Saya masih ingat zaman wali kota kita Bu Suryatati Amanan, ada tempat pemotongan babi, Pak. Ya. Kita sampaikan dan menyampaikannya bukan dengan cara tidak baik, dengan adab dan etika, silaturahim. Ibu, waktu itu saya telepon, saya diterima di rumah beliau di Sungai Ladi. Ada apa, Det? Ibu, ini teman-teman dapat kabar dan kita udah lihat juga ada pemotongan babi di sana, Ibu. Dan itu airnya ngalir. Ada masyarakat di sana. Akhirnya dilarang. Ya. Sama juga kita pernah sampaikan juga di pasar pagi. Di pasar pagi itu antara daging biasa, daging ayam dan daging babi itu sama kok dulu, Pak. Kita sampaikan, Ibu dibedakan. Kenapa? Airnya. Ya, akhirnya dipisahkan. Ya. Penyampaiannya dengan baik. Insya Allah pemimpin yang paham dia akan mengakomodir dan akan memperbaiki yang tidak baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, akhir-akhir ini beredar luas yang menurut informasi ada kuas yang dibuat dari bulu babi. Bagaimana hukumnya jika kuas itu digunakan untuk mengecat rumah? Apakah rumah kita juga menjadi najis? Najis. Selama kita tahu najis. Ya. Pak, bulu babi itu memang manfaatnya besar, Pak. Kadang orang sikat gigi aja pakai bulu babi, Pak. Sapu ijuk itu bisa dicampur dengan bulu babi. Kulkas AC itu ada tempat ngisi freon. Makanya sekarang elektronik wajib minta sertifikasi halal ke MUI. Bapak jangan heran kalau TV, lihat di kotak TV, kotak kulkas, kotak AC, Pak, itu ada label halal. Kenapa? Di tempat freonnya itu bisa dibuat dari bulu babi, Pak. Yang kita tahu ada kuas dari babi lalu kita pakai untuk ngecat rumah atau sapu lantai gitu, Pak. Ya. Makanya kalau beli sapu lantai beli yang dari plastik aja, Pak, dia punya itu lebih aman. Ya. Ijunya itu yang dari plastik kan ada, Pak. Itu lebih aman, Pak. Nah, kita tahu itu dari babi tapi masih kita pakai, najis. Iya. Kecuali kalau kita nggak tahu atau taunya belakangan, najis, bersihkan, ya. Bersihkan. Karena babi itu bagaimanapun kondisinya, hidup atau mati, sudah dipotong atau belum dipotong, basah atau kering, hukumnya tetap najis. Beda dengan anjing. Anjing kalau bulunya kering nggak najis, Pak. Ya, kapan najisnya? Ketika dijilat. Tapi kalau bulu anjing itu basah, tersentuh, maka tetap menjadi najis mughallazah, najis besar. Hati-hati, Pak. Apa bahaya lisan? Banyak sekali bahaya lisan. Gara-gara lidah, hubungan tetangga dengan tetangga tidak baik.
Hubungan orang tua dengan anak tidak baik. Hubungan menantu dengan mertua tidak baik. Hubungan jemaah dengan pengurus tidak baik. Hubungan jemaah dengan jemaah tidak baik. Hubungan teman kantor dengan teman kantor nggak baik. Gara-gara lidah. Dan orang yang paling banyak masuk ke dalam neraka bukan karena kejahatan tangannya. Orang yang paling banyak masuk dalam neraka bukan karena kejahatan kakinya. Bukan karena kejahatan kemaluannya, Pak. Tapi orang yang paling banyak masuk ke dalam neraka gara-gara kejahatan lisannya. Inna kasiran hafizu. Lupa saya hadisnya. Hafizu ala alsinatikum fa inna kasiran minkum yudkhilunan nar bi alsinatim. Apa kata Nabi? Jaga lidah kalian. Karena banyak di antara kalian nanti yang dicampakkan ke dalam neraka gara-gara lidah. Ibu, lidah kalau ngomong berkurang atau bertambah? Bertambah, Pak. Nggak ada yang berkurang, Bapak Ibu. Bertambah. Ya. Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Allah wa Rasulullah alam. Sahabat berkata, Allah dan qalbi mengetahui ya Muhammad. Zikruka anakhika. Engkau membicarakan saudaramu walaupun itu benar dia nggak suka, itu ghibah. Dosanya 1. Tapi kalau nggak benar, itu fitnah. Ketika engkau membicarakan perihal saudaramu nggak benar, masih katanya, masih sangka kayaknya, itulah fitnah. Dan dosa fitnah nggak pernah berhenti, Pak. Nggak pernah habis dosa fitnah. Terus mengalir. Pertanyaan keempat, dosa jariyah apakah berlaku bagi umat yang memilih pemimpin yang zalim dan tidak taat kepada Allah? Berlaku sekali. Jadi kemarin yang milih caleg yang ternyata nanti dia jadi anggota dewan ternyata zalim, milih presiden ternyata dia zalim, ya dosanya ngalir, Pak, ke kita, Pak, yang milih, Pak, tanpa istikharah. Tapi kalau dia udah istikharah, ternyata dia salah memilih, maka tidak ada dosa, dia dapatkan 1 pahala. Ketika yang dia pilih zalim, dia terlepas. Tapi yang memilih karena dikasih amplop, karena dikasih bahan baju, dikasih sembako, itu triple dosanya. Dosa menerima suapan, ya. Dosa memilih tanpa istikharah. Yang ketiga, dosa jariyah tadi. Ya, jariyah itu namanya. Dosa jariyah terus mengalir. Illa man taba ilallahi taubatan nasuha, sampai dia betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang terakhir, apakah mendoakan pemimpin yang zalim agar dimusnahkan Allah itu dibolehkan sebagaimana doa Nabi Nuh? Bapak Ibu, beda, Pak. Doa Nabi Nuh itu doa yang penuh dengan tarbiyah. Dia bukan doa untuk menghancurkan pemimpin, berdoa agar pemimpin yang zalim diberikan hidayah oleh Allah. Lalu kalau kita berdoa, ya Allah, laknat pemimpin kami, ya Allah, dia celakalah dia, ya Allah. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Jangan doakan orang lain dengan doa yang jelek, karena doa itu kembali kepada kita, Pak. Ketika kita berdoa, ya Allah, ini saya doakan Bapak Ibu nih, ya Allah, jemaah Masjid Al-Uswah panjangkan umurnya. Apa kata malaikat? Walaka misluk, engkau mendapatkan seperti apa yang kau doakan. Ya Allah, luaskan rezeki jemaah Masjid Al-Uswah. Apa kata malaikat? Walaka misluk, engkau mendapatkan seperti apa yang kau doakan. Kalau saya berdoa, ya Allah, celakakan mereka. Apa kata malaikat? Walaka misluk, engkau mendapatkan seperti apa yang engkau doakan. Jadi jangan doakan orang lain dengan doa yang jelek, Bapak Ibu. Doakan yang baik, karena doa itu kembali kepada kita. Ustaz, saya dizolimin, Ustaz, tapi saya nggak mau doakan dia jelek. Cuman saya yakin Allah nggak tidur, Ustaz. Itu sama aja, Pak. Ya. Itu sama aja. Ya. Paham, Bapak Ibu? Waktunya sudah habis. Saya mohon izin, dan kalau ada yang bertanya boleh di komen di Facebook Masjid Al-Uswah atau berikan ke pengurus biar nanti ditulis oleh pengurus. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.